Lebih unik lagi. Kenapa tuh uniknya? Dan sistem uniknya Indonesia itu di-approve sama FIFA. Gue sampai kalau ngomong gini, Sistem antik uniknya itu apa? listen, gue bukan orang pintar. Oke. Gue bukan orang hebat. Gue hanya rakyat jelata yang bisa berpikir loh. Pemain-pemain profesional yang dituntut profesionalismenya, kemudian sejatinya mereka harusnya tetap fokus pada sepak bola semata. Artinya kan bibit ini luar biasa. Nah, tapi sering dengan waktu banyak di antara mereka yang sibuk menjadi bintang iklan, menerima tawaran di sana sini. Kini berusia 25 tahun tersebut, bahwa ia akan segera menyusul Eliano Reinders dan Miss Hilger, benar-benar mengganggu starting line-up timnas senior Indonesia, yang mungkin tergeser posisinya ke bench cadangan timnas. Rizky Ridho. Buktinya sepak bola sekarang ya kan sudah mulai berprestasi. Dunia bahkan sudah menyoroti, bahkan tak jarang media-media luar negeri mengupload perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Satu ini pemirsa adalah simbol kampret. Keduanya adalah simbol oposisi. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan ya, hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia semula membangun timnas Indonesia harus dilaksanakan. Ya. Jadi ya, saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Kebanggaan itu bagi saya berkurang ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, tentunya animo timnas bersama Pak Erick Thohir dan bersama Coach Sintayong akan terus meroket, di mana timnas Indonesia terus berprogres untuk menuju Piala Dunia 2026. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya saat ini timnas Indonesia sudah kedatangan dan sudah resmi akan diperkuat oleh sosok Eliano Reinders dan juga Miss Hilger. Dari dua nama ini memperkokoh kedalaman timnas Indonesia yang ditukangi oleh Coach Sintayong. Dan tentunya dengan proses naturalisasi ini yang awal-awalnya sebelum ini sudah banyak sekali, dan bersama Pak Erick Thohir dengan segala macam yang program PSSI lakukan, ternyata masih saja ada cawe-cawe anti naturalisasi dan sampah-sampah ini mulai berserakan. Jadi sampah-sampah ini adalah sampah sepak bola yang terus mengkritiki, yang tidak begitu mensuplai, walaupun suplaiannya sedikit ya, komentarnya terlalu tajam kepada timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir. Dan sahabat-sahabat Garuda, kemarin meskipun dari Komisi DPR beberapa yang mengapresiasi dengan kinerja Pak Erick Thohir bersama timnas Indonesia, ingat ini adalah soal persepak bolaan, bukan soal politik. Dan sahabat-sahabat Garuda, soal itu timnas Indonesia akan terus maju, dan kalau bisa dengan target 150 pemain diaspora terus digenjot, dan bersama Pak Erick Thohir tentunya tidak akan tinggal diam. Dan juga sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Biar nggak salah paham, kita langsung saja simak bersama, tulis di kolom komentar. Lebih unik lagi. Kenapa tuh uniknya? Dan sistem uniknya Indonesia itu di-approve sama FIFA. Gue sampai kalau ngomong gini, Sistem antik uniknya itu apa? listen, gue bukan orang pintar. Oke. Gue bukan orang hebat. Gue hanya rakyat jelata yang bisa berpikir logis. Ya. Sekarang gini, Ketua PSSI, kita sebut aja PSSI, oke? Bener nggak? Ketua PSSI minum dulu ya. Ketua PSSI dipilih oleh anggotanya. Di mana-mana itu terjadi. Ya. Anggotanya adalah klub. Ya. Klub Liga 1, klub Liga 2, beberapa Liga 3 berapa. Oke. Tapi di Indonesia plus Asprof. Asprof ini adalah singkatan dari asisten provinsi atau Asprof ini? Kita tidak seperti menyaksikan Indonesia bermain, tapi menyaksikan orang asing yang membawa nama Indonesia. Invasi Indonesia Belanda. Jadi kita menginvasi, Kita diinvasi bahwa program ini suka tidak suka, ya, like or dislike, pro atau kontra, membuahkan hasil. Sosok pelatih yang saya maksud itu sebaik-baiknya adalah pelatih yang berasal dari Eropa. ya, Lebih cocok lagi dari Belanda. Alasannya jelas.
Kalau kita berbicara tentang timnas yang ada saat ini, kemudian kita kaitkan dengan euforia yang ada, maka harus kita akui bahwa euforia itu sangat wajar. Itu yang pertama. Sangat wajar mengingat keberadaan timnas Indonesia dalam terutama sebutlah 1 dekade terakhir kaitannya dengan tingkat kemampuan timnas Indonesia berkompetisi di level Asia. Ini kita berbicara tentang timnas senior ya, bukan kelompok umur. Kalau kelompok umur masih willing to compete lah beberapa tahun ini di benua Asia. Tapi senior ya. Kita bahkan mulai tersisih dari penyisihan Piala Asia dalam beberapa tahun ini ya. Kemudian kita akhirnya bisa bangkit kembali di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan akhirnya kembali bisa mulai menikmati putaran final Piala Asia di Qatar akhir tahun hingga Januari yang lalu ya. Nah, oleh karena itu maka jika euforia ini lahir atau gegap gempita masyarakat Indonesia khususnya pencinta sepak bola Indonesia lahir menyambut kemenangan demi kemenangan, kemudian yang paling terakhir adalah kemampuan kita bisa menahan imbang 2 raksasa Asia di grup C ini, maka itu sangat wajar ya. Nah, apakah euforia atau gegap gempita ini berimplikasi pada positif atau negatifnya timnas itu sendiri nanti? Ya tergantung ya. Satu, kalau misalnya pemain-pemain ini yang ada sekarang, karena kita udah ada contoh juga dari zaman dulu gegap gempita masyarakat sepak bola Indonesia dalam mendukung timnas memang bisa berimplikasi ke negatif, bisa ke positif ya. Tapi kalau sepanjang itu bisa dibentengi oleh federasi, bagaimana menyaring, bagaimana membuat euforia atau gegap gempita ini menjadi sebuah dukungan yang memberikan energi positif, maka tentu buahnya akan baik. Begitu juga individu pemain. Sepanjang individu pemain bisa membentengi diri mereka masing-masing, mereka adalah pemain-pemain profesional yang dituntut profesionalismenya, kemudian sejatinya mereka harusnya tetap fokus pada sepak bola semata, maka tentu semua gegap gempita itu akan berakibat positif, ya tidak negatifnya. Tapi juga sudah ada contoh begitu banyak bagaimana euforia yang Anda maksud tadi atau dukungan gegap gempita masyarakat bola Indonesia ini berimplikasi negatif ya. Terutama jika federasi tidak bisa membentengi mereka, keluarga tidak bisa membentengi mereka, atau bahkan pemain itu sendiri tidak bisa membentengi mereka, maka tentu mereka akan ditelan oleh waktu dalam tempo yang tidak terlalu lama ya. Contoh misalnya, kita teringat mungkin 2013, mungkin Rashid masih ingat 2013. Kita pernah merasakan euforia ini pada saat itu di kelompok umur usia 19 ya. Kita tidak pernah juara Asia Tenggara. Tiba-tiba kita juara Asia Tenggara di bawah Indra Syafri 2013 melahirkan bintang-bintang seperti Evan Dimas ya dan kawan-kawan. Kemudian kita merasakan atmosfer atau euforia itu. Kemudian anak-anak ini kurang bisa dibentengi, kurang bisa membentengi diri. Akhirnya kita gagal total. Dalam waktu yang tidak lama kemudian kita gagal total di putaran final Piala Asia usia 20 di Myanmar pada saat itu, sehingga kita gagal untuk lolos ke Piala Dunia usia 20 yang harusnya kita ikuti di New Zealand. Nah, waktu itu sebelum berangkat ke Myanmar, kita tidak hanya sekedar bisa jadi juara usia 19 di Asia Tenggara, tapi bahkan menuju ke Myanmar itu kita bisa mengalahkan Korea Selatan usia 19 di GBK pada saat itu. Artinya kan bibit ini luar biasa. Nah, tapi sering dengan waktu banyak di antara mereka yang sibuk menjadi bintang iklan, menerima tawaran di sana sini, kurang bisa menjaga ritmenya sebagai pemain profesional, pergaulan dan sebagainya. Akhirnya apa? Detik ini seharusnya mereka usia mereka kalau 2013 mereka berusia rata-rata 17-18, maka harusnya sekarang mereka rata-rata berusia 27, 28, 29. Artinya usia yang masih sangat menjadi usia emas di dunia olahraga khususnya sepak bola. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak melihat satupun nama mereka saat ini yang menghiasi timnas Indonesia senior. Mereka hilang ditelan waktu. Nah, ini contoh konkret yang ada. Oleh karena itu kembali ke euforia sekali lagi bisa berakibat positif dan bisa berakibat negatif. Tuhan akan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia masih berlanjut. Pasalnya semakin hari timnas Indonesia semakin jadi sorotan di negara-negara Eropa. Tak hanya di Belanda saja,
Media-media Inggris di beberapa waktu kebelakang juga ikut mengulas artikel-artikel tentang banyaknya pemain keturunan dari Indonesia yang bertebaran di klub-klub Eropa, khususnya di Liga Inggris. Salah satu yang menarik perhatian, yakni keberadaan pemain keturunan Grade A dari Liga 2-nya Inggris, tepatnya pada klub asal ibu kota London, yakni Leeds United. Ya, pemain tersebut adalah Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia, Belanda dan Belgia, kini jadi sorotan media-media setempat. Pasalnya pemain ini, pada musim lalu pun, telah dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia, dan dirinya pernah menolak bila bermain di luar timnas Belanda. Kabar terakhir pada pemain yang kini berusia 25 tahun tersebut, bahwa ia akan segera menyusul Eleanor Reinders dan Miss Hilgers, yang ikut merapat ke skuad Garuda. Namun kedatangannya masih perlu waktu, mengingat sebelumnya telah ada 2 pemain diaspora lainnya, yang lebih dulu merapat ke timnas Indonesia, yakni Eli dan Miss Hilgers, yang pada Oktober nanti akan diproses jadi WNI. Namun, apakah kehadiran Pascal Struijk akan benar-benar mengganggu starting line-up timnas senior Indonesia? Karena skillnya yang bisa ditempatkan pada beberapa posisi di sektor pertahanan, mengingat sebelumnya telah ada muka-muka lama, yang mungkin tergeser posisinya ke bench cadangan timnas. Berikut adalah 3 nama pemain di skuad inti timnas Indonesia, yang bisa jadi akan tergantikan oleh datangnya Pascal Struijk ke skuad Merah Putih. Yang pertama Wahyu Prasetyo, pemain berjuluk Hulk-nya Indonesia ini, telah dimainkan oleh Sintayong pada 2 laga krusial timnas, kalah hadapi Arab Saudi dan Australia. Bisa dibilang penampilan pemain bertahan milik Maluku United ini, di atas lapangan juga bisa diandalkan. Namun STY hanya berikan menit bermain yang terbatas pada bek yang kini berusia 26 tahun tersebut. Tepatnya ketika laga telah memasuki babak kedua, untuk performanya selama jadi pemain pengganti, juga nggak jelek-jelek amat. Hadirnya Wahyu Prasetyo di lini pertahanan timnas, juga benar-benar membantu timnas terjaga dari serangan lawan. Bahkan pemain-pemain Australia, benar-benar kesulitan hadapi bek milik Maluku United ini. Yang kedua Muhammad Ferrari, di usianya yang masih 21 tahun. Permainan Ferrari juga bisa dibilang konsisten kala bermain untuk timnas Indonesia. Namun terkadang emosinya yang tidak stabil, juga bisa jadi bumerang bagi skuad Garuda. Sintayong mungkin saja akan memfokuskan Muhammad Ferrari untuk membela skuad timnas U23. Di samping itu, juga untuk menambah jam terbangnya di level antar negara. Hadirnya Pascal Struijk mungkin saja akan mampu menggesernya di skuad utama timnas senior. Yang ketiga Rizky Ridho, pemain bertahan yang serba rapi di segala hal, bisa saja akan jadi pemain pengganti kala Pascal Struijk merapat ke timnas Indonesia. Performa Rizky Ridho yang diam-diam telah dipantau oleh klub yang diperkuat Martin Paes, yakni FC Dallas. Mungkin saja agak sulit tergantikan dari starting line-up timnas. Mengukur skillnya yakni tackling bersih pada laga-laga krusial timnas Indonesia, mengingatkan kita pada sosok legenda timnas Italia, yakni Alessandro Nesta. Yang keempat Pratama Arhan, cara bermain dan posisi yang berbeda. Kayaknya tidak mungkin Pascal Struijk akan menggesernya di bek sayap timnas. Namun baru-baru ini, masuknya Kelvin Verdong, bisa saja akan membuat posisi Pratama Arhan serba sulit di starting line-up timnas. Bisa saja suami Aziza Salsa ini akan dimainkan sebagai ban serep Kelvin Verdong. Karena standar timnas yang naik, bikin beberapa pemain timnas Indonesia satu persatu kehilangan tempat utama di skuad inti Merah Putih. Banyak di kolom komentar ya yang meminta saya untuk mengomentari soal Rocky Gerung dan Bung Toel dalam konteks politik mereka di sepak bola. Nah, pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu, seberapa paham Rocky Gerung soal sepak bola itu sendiri. Rocky Gerung yang kita ketahui bersama bahwa beliau adalah seorang akademisi yang pernah mengajar filsafat di Universitas Indonesia selama 15 tahun. Dalam lingkup pendidikan, memang kiprahnya Rocky Gerung ya itu sudah tidak diragukan lagi, sama sekali tidak diragukan lagi pemirsa. Lalu bagaimana dengan olahraga, khususnya sepak bola?
Nah, ini yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada konten kali ini. Dari yang saya baca, pemirsa, untuk sepak bola ternyata Rocky Gerung itu tidak ada rekam jejak yang menampilkan dirinya sebagai pengamat maupun aktif dalam lapangan hijau, sama sekali tidak ada. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kritikan Rocky Gerung terkait naturalisasi timnas itu kurang kuat argumennya. Ya, karena tidak memiliki riwayat sebagai sosok yang paham betul terhadap sepak bola itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa Rocky Gerung itu kok masih mengomentari sepak bola yang bukan bidangnya? Ya, jawabannya pertama, di mana ada Pak Jokowi, disitulah ada Rocky Gerung. Ya, walaupun Pak Jokowi sendiri sudah menjawab sih akhir-akhir ini, jangan kait-kaitkan politik praktis dengan sepak bola. Ya, Rocky Gerung itu tidak mau, mirsa, ya, tidak mau kinerjanya Pak Jokowi itu harum atau diapresiasi oleh seluruh rakyat. Buktinya sepak bola sekarang, ya kan, sudah mulai berprestasi. Dunia bahkan sudah menyoroti, bahkan tak jarang media-media luar negeri mengupload perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Nah, berkembangnya timnas Indonesia, FIFA tahu dan rakyat pun tahu kalau itu juga tidak lepas dengan peran Presiden Jokowi yang bekerja sama dengan Pak Erick Thohir, termasuk hadirnya pemain naturalisasi, pemberantasan mafia bola, sepak bola Indonesia terhindar dari banned FIFA usai terjadikan juruhan. Dunia itu tahu bahwa itu semua tidak lepas dengan peran seorang Presiden Joko Widodo. Nah, Rocky Gerung itu berusaha untuk menutupi itu semua. Toh walaupun itu menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, di mana ada makanan yang dilihat lalat, nah disitulah lalat berdengong. Rocky Gerung namanya memanfaatkan timnas untuk mencari perhatian. Setelah akhir-akhir ini sudah tidak ada bahan untuk mengomentari Pak Jokowi. Semakin besar kontroversi dia, maka semakin dia menjadi sorotan atau pusat perhatian publik, ya, termasuk menonton video di channel dia. Mari kita lihat terlebih dahulu, pemirsa. Nah ya, yang satu ini pemirsa adalah simbol kampret. Keduanya adalah simbol oposisi. Sama-sama mengeluarkan komentar pedas terhadap penguasa karena memiliki idealisme yang tinggi. Dan mereka berdua menjadi tenar ya karena itu. Meskipun orang berkata apa kontribusi mereka bagi Indonesia. Nah, kita maklum dengan padatnya kompetisi FIFA ini, negara mau tidak mau menyiapkan timnya sekuat mungkin. Dan banyak juga negara anggota FIFA yang tidak mampu ikut, dia menyerah, tidak ikut kompetisi. Tapi Indonesia terus berada peringkat yang ikut kompetisi level atas. Ini sangat membanggakan. Nah, ada apa saja kompetisi FIFA, saya lihat ini ikut sungguh sangat menyenangkan. Nah, tapi kalau kita lihat pun negara-negara lain seperti ini juga. Jadi kita nggak usah khawatir, ya, Indonesia kok begini-begini. Dan negara lain pun seperti ini, karena mereka tanpa cara begini pelompatannya itu sangat lambat, ya, sangat lambat, ya, dan wajar. Jadi naturalisasi hal yang wajar saat ini dengan model kompetisi FIFA seperti ini. Nah, tapi kita harus berpikir, what next? Bagaimana setelah mereka ini, paling daya tahan mereka 3 tahun sekitar itulah. Kita harus, kan tidak mungkin terusan naturalisasi. Ini harus kita pikirkan. Maka saya berharap kita mulai menyiapkan timnas U12 terbaik se-Indonesia, timnas U14, U16, ya, U18, U20. Inilah nanti bakal pengganti, dan kualitasnya kualitas hebat karena dilatih oleh pelatih-pelatih yang berkualitas. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan, ya, tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia sebelum membangun timnas Indonesia harus dilaksanakan. Ya, jadi ya, saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Nah, nanti kami minta izin nanti Pak Noroji, tentu kami setuju, tapi gong nanti Pak Noroji yang akan menyampaikan. Kemudian tentang PON, kita sangat prihatin mendengar banyaknya berita-berita miring. Ya, kadang-kadang saya lihat sampai berlebihan sih beritanya. Nah, tidak semua cabur fenomena cabur itu tidak bagus, tidak semua. Ya, dan tidak semua masalah-masalah itu semua digeneralkan. Jadi banyak juga yang baik. Nah, yang baik ini tetap dijaga, yang tidak baik ini harus diperbaiki. Dan jika ada masalah,
tentu saya yakin Menpora, saya baca di media ya tidak akan membiarkan orang-orang yang nggak benar merusak PON ini ya. Jadi sikat aja siapa yang mungkin rusak PON ini ya, apalagi anggaran-anggarannya dimain-mainkan, ini kita sikat lah, tidak masanya lagi. Tapi kita ingin PON ini betul-betul puncak dari pesta olahraga masyarakat Indonesia di bidang prestasi. Nanti barangkali dievaluasi tentang cabur-cabur ya, kita lihat bagaimana rampingnya cabur dipertandingkan di Olimpiade ya. Barangkali kita harus berpikir ke sana ya. Jadi nanti mungkin ada cabur yang non Olimpiade, non Olimpik ya, non Asian Games, non SEA Games, ada badan khusus mengurus itu. Jadi tidak semua menumpuk di sini ya. Cabur sampai 70 lebih ya. Cabur yang dipertandingkan di PON sekarang ini tambah beban terlalu besar bagi tuan rumah. Ini juga membuat persiapan bisa kewalahan. Jadi saya katakan lagi, tidak semuanya seperti yang diberitakan. Banyak hal yang baik bisa kita ambil dari pertandingan-pertandingan di PON Sumatera Utara dan Aceh ini. Itu saja. Terima kasih. Kang Nuroji, silakan dilanjut. Silakan Pak Nuroji. Ya, sedikit menambahkan pimpinan yang saya hormati dan anggota serta Pak Menteri dengan seluruh jajaran. Ya, strategi naturalisasi ini tadi disampaikan oleh Prof. Johar, saya setuju aja ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme yang, dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda ya, memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga, saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsi nya sedikit, di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri ya, strategi lain selain instan begini ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah ya. Terima kasih. Oke, tentunya bagaimana pendapat kalian ya? Statement yang sudah barusan dinyatakan ini seolah-olah membantah dan juga merupakan kritikan kenapa kok yang disintil kok Coach Sintayong, kenapa kok Coach Sintayong yang disuruh turun ke PON? Nggak ada kaitannya. Coach Sintayong adalah pelatih timnas, bukan pelatih yang turun ke lapangan untuk menangani soal liga dan juga soal PON.
PSSI saja di bawah komando Pak Erick Thohir itu bukan secara gamblangnya adalah bukan di bawah naungan dari PSSI, tetapi per daerah PON itu adalah di bawah Asprof. Asprof itu di bawah PSSI. Kalau langsung terjun PSSI langsung ke Asprof dan Coach Sintayong langsung ke PON, ini di mana jalurnya? Jadi semakin ke sini para politikus, para mereka yang tidak ngerti bola, ikut-ikutan, sok-sokan, sok dengan segala kepintarannya di soal negaranya, negara kita Indonesia ini. Lucu sekali ya. Jadi makin ke sini makin lucu para politikus ini, para parpol ini, peserta DPR yang sok-sokan. Oke sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, berantas para politikus, kritikus yang terjun ke sepak bola. Pak Erick Thohir, saya dukung kalian Pak. Di program PSSI kalian Pak, sungguh sangat luar biasa bersama naturalisasinya. Jadi program yang sangat berprogres bagi Timnas Indonesia untuk menaikkan level. Bersama saya, salam olahraga.